peran PAUD dalam meningkatkan sumber daya manusia berkualitas. Sumber daya itu apa, Bapak Ibu? Ya. Jadi kalau kita bicara tentang sumber daya, itu merupakan suatu nilai potensi yang ada, yang dimiliki, yang di dalamnya itu ada unsur materi di dalam kehidupan ini. Jadi intinya sumber daya itu adalah suatu potensi yang kita miliki, yang ada pada saya, yang ada pada ibu-ibu sebagai guru PAUD, pendidik PAUD, ya, tenaga kependidikan, semua insan yang ada di dalam kehidupan ini pasti punya sumber daya, pasti punya potensi, termasuk juga anak-anak usia dini. Itu yang pertama, sumber daya itu. Dan pasti kita ketahui Bapak dan Ibu, teman-teman, sumber daya ini biasanya dibagi dua. Apa saja itu? Yaitu sumber daya alam dan kedua sumber daya manusia. Nah, ini dia. Jadi sumber daya itu ada SDA, sumber daya alam, dan SDM, sumber daya manusia. Yang untuk saat ini, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, ini memerlukan yang namanya teknologi. Ya. Indonesia terkenal dengan sumber daya alam yang sangat kaya. Dari membentang dari Sabang sampai Merauke, Bapak dan Ibu, teman-teman. Tapi kita juga punya kekayaan sumber daya manusia yang harus bisa memanfaatkan sumber daya alam kita itu dengan maksimal dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pertanyaannya, sudahkah ini dimanfaatkan secara maksimal? Sudahkah SDM kita ini mampu mengelola sumber daya alam? Sudahkah sumber daya manusia Indonesia ini bisa memanfaatkan teknologi? Itu menjadi pertanyaan bagi kita semua, Bapak dan Ibu. Nah, untuk itu maka pengembangan sumber daya manusia ini menjadi suatu keharusan, Bapak dan Ibu, ya, supaya kita bisa memiliki daya saing, supaya kita bisa memanfaatkan potensi. Maka SDM, sumber daya manusia itu harus terus ditingkatkan dan dikembangkan. Baik melalui perencanaan, baik melalui yang namanya pendidikan dan pelatihan, baik yang namanya pengelolaan. Sehingga teman-teman kita khususnya di pendidikan anak usia dini harus punya planning, perencanaan untuk bisa meningkatkan sumber daya manusia yang kita miliki di lembaga PAUD kita. Apakah gurunya, apakah pengelolanya, apakah peserta didiknya, itu butuh perencanaan dan pendidikan dan pelatihan yang terus. Jadi belajar sepanjang hayat itu diperlukan. Tidak boleh kita berpuas diri, saya kan sudah lulus diklat dasar, saya kan sudah lulus diklat lanjutan, nggak perlu lagi. Tidak boleh seperti itu, karena ilmu terus berkembang. Dan termasuk pengelolaan. Ini harus dikelola terus sumber daya manusia kita, Bapak dan Ibu. Makanya pemerintah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga melalui BPAUD dan Dikmas Sumatera Utara, ini senantiasa memberikan ide-ide segar untuk peningkatan mutu, peningkatan kualitas SDM kita. Salah satunya melalui kegiatan ini, Unit Layak Terpadu. Jadi terima kasih teman-teman yang mau belajar terus, yang mau join dengan WLT kita setiap harinya, menyempatkan waktunya, memberi waktunya, dan ini menjadi bagian bagi kita untuk pengembangan diri, pengembangan sumber daya manusia kita. Itu poinnya, Bapak dan Ibu, teman-teman. Nah, untuk skala nasional, pengembangan sumber daya manusia ini
merupakan suatu pilihan yang strategis bagi bangsa dan negara kita, Bapak dan Ibu. Karena apa? Karena pembangunan nasional kita itu salah satunya bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing bangsa. Ya, teman-teman. Kualitas kita sebagai seorang pendidik ini harus ditingkatkan kualitasnya. Dan supaya kita bisa juga berdaya saing tidak hanya di antara sesama kita, tapi juga antara persaingan di tingkat internasional. Kalau sekarang Bapak dan Ibu kita masih mengadopsi metode-metode, ilmu-ilmu tentang pendidikan anak usia dini itu dari luar negeri. Ya, ada nanti suatu saatnya kalau kita SDM kita bagus, SDM kita berkualitas, SDM kita hebat, kita bisa balik itu. Mereka yang nantinya akan belajar kepada kita, akan berguru kepada kita. Nah, jangan sampai teman-teman, kalau dulu kita ingat ya, itu Malaysia, negara-negara tetangga kita, itu belajarnya kan ke Indonesia, bergurunya ke Indonesia. Jangan sampai kita jadi terbalik. Jadi kita tertinggal. Kita belajar kepada negara-negara tetangga kita. Karena kita ini adalah bangsa besar, bangsa yang hebat. Ya, teman-teman. Jadi pengembangan sumber daya manusia itu merupakan pilihan strategis. Nah, dalam pengembangan sumber daya manusia ada kendala kah? Pasti ada, Bapak dan Ibu. Dan banyak sekali kendalanya. Apa saja? Kualitas kita rendah, tidak punya pengalaman, tidak disiplin, tidak memiliki etos kerja. Itu kendala-kendala dalam pengembangan sumber daya manusia. Nah, ini harus kita ciptakan. Ini harus kita bangun, Bapak dan Ibu. Melalui dari permasalahan ini menjadi peluang dan menjadi kesempatan bagi kita. Bagaimana sumber daya manusia, bagaimana guru-guru PAUD kita ini memiliki kualitas, memiliki banyak pengalaman, memiliki disiplin, dan memiliki etos kerja di dalam dia melakukan kerja. Memang betul, butuh ada penghargaan, butuh ada penggajian yang layak. Tapi itu nanti akan datang sendirinya kalau kita sudah berkualitas. Kalau kita sudah dibutuhkan oleh orang lain. Ini kendala utama pengembangan sumber daya manusia. Nah, Bapak dan Ibu, ada yang kenal ini siapa sosok tokoh ini? Kira-kira ada yang kenal ini? Ini orang penting dalam dunia pendidikan kita. Halo, bisa diketikkan di kolom chat, ada yang tahu ini siapa? Bapak ini. Silakan Bapak dan Ibu, supaya agak interaktif sedikit. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Ya, Bapak ini pernah menjadi salah seorang tokoh penting, pejabat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita, yaitu Bapak Profesor Pasli Jalal. Ini. Apa dikatakan beliau? Pendidikan anak usia dini itu prioritas pembangunan pendidikan di Indonesia. Dan melalui pendidikan anak usia dini, kita akan mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, sekarang saya tanya kita semuanya sebagai insan pendidikan anak usia dini. Setujukah kita atau percayakah kita bahwasanya melalui pendidikan anak usia ini kita bisa menciptakan sumber daya manusia berkualitas. Anak-anak didik kita nanti ini ya 20 tahun ke depan menjadi orang-orang yang hebat, menjadi orang-orang yang berkualitas. Kalau teman-teman yakin, coba ketikkan di kolom chat. Silakan teman-teman.
yakin atau tidak yakin bahwasanya melalui PAUD kita bisa menciptakan generasi penerus sumber daya manusia kita, anak-anak kita ini nantinya berkualitas. Saya mau tahu dulu respon teman-teman. Karena kalau kita sendiri tidak yakin nanti, waduh, bahaya ini. Yakin? Oke, amin. Yakin, Pak? Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menjawab. Ini penting kita pertanyakan. Karena sebagai insan pendidikan anak usia dini, kalau kita tidak percaya, kita tidak yakin bahwasanya melalui pendidikan anak usia dini, kita bisa menciptakan sumber daya manusia berkualitas, ya kita tidak punya ini ya, visi ke depan. Nah, masalahnya bagaimana? How-nya itu bagaimana? Nah, itu nanti untuk menjawab itu. Pertama, yakin dulu, percaya dulu bahwasanya melalui PAUD kita bisa menciptakan sumber daya manusia berkualitas. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Fazlil Jalal ini, dia sempat menjadi wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, dan sekarang menjadi rektor, salah satu rektor yang perguruan tinggi di Indonesia. Nah, kalau yang ini kenal, tidak? Ini tokoh wanita, pernah menjadi rektor di Universitas Terbuka, ya. Dia katakan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan sejak dini, artinya di PAUD, sangat-sangat penting. Karena kalau bagus pendidikan anak usia dini ya, maka ini kita bisa berdaya saing. Terutama punya daya saing global secara dunia. Persaingan tersebut ya, ini akan berdampak pada penyerapan usia produktif, usia kerja. Ya. Antara apa? Tenaga kerja lokal, tenaga kerja domestik, dan tenaga kerja asing. Kita aja sudah menjadi gerah ya, resah dan gelisah ketika tenaga kerja dari Cina masuk ke Indonesia. Ketika tenaga-tenaga kerja dari kawasan Asia masuk ke Indonesia, kita sudah khawatir, kita sudah ragu, kita tidak siap teman-teman. Karena kita belum, SDM kita belum kuat, belum tangguh, belum hebat, gitu. Harusnya di keterbukaan sekarang ini, apalagi pasar terbuka ASEAN, kita harus bisa bersaing, kita harus siap. Tidak hanya orang asing datang ke Indonesia, tapi juga kita bisa keluar ke negara lain. Ini Ibu Tian Belawati. Ya. Mungkin sekarang dia sudah berganti posisi rektor UT-nya. Nah, kita lihat sekarang Bapak dan Ibu kondisi PAUD saat ini. Perkembangan PAUD di Indonesia sudah bagus sebenarnya, sudah pada on the track. Karena apa? Sudah banyak lembaga PAUD berdiri. Bahkan di setiap desa sudah ada PAUD. Masalahnya, sudah sesuaikah dengan harapan PAUD yang berdiri tersebut? Sudah berkualitaskah? Itu menjadi pertanyaan lain, teman-teman. Tapi kita senang. PAUD sudah banyak berdiri. Kepercayaan masyarakat juga sudah tumbuh. Dan kita juga mau lihat ya, persoalan yang ada di PAUD. Saya nggak tahu Bapak Ibu setuju atau tidak dengan pernyataan ini, tapi kita lihat persoalan di pendidikan anak usia dini, terutama karena ekonomi lemah.
Sehingga Bapak dan Ibu banyak di PAUD itu kesulitan untuk menghidupi operasional PAUD-nya. Kesulitan untuk menggaji guru-gurunya. Kebanyakan PAUD apalagi di desa itu menggratiskan. Ya. Bukan nggak boleh gratis, boleh-boleh saja. Tapi pertanyaan, apakah itu mendidik? Apakah itu membangun? Tidak ada tanggung jawab dari masyarakat, tanggung jawab dari orang tua untuk berkontribusi memajukan PAUD. Itu menjadi pertanyaan lain, teman-teman. Nanti kita diskusikan. 2. Kualitas PAUD saat ini masih dalam kategori rendah, walaupun di sebagian pendidikan anak usia dini, lembaga-lembaga PAUD itu sudah ada yang bagus. Tapi rentangnya antara PAUD yang bagus dengan PAUD yang dalam tanda petik apa adanya, itu sangat jauh sekali. Beda kalau kita pergi ke negara-negara lain. Kita ambil contoh Australia. Di sana kita melihat PAUD yang nggak bagus itu hampir tidak ada gitu. Bisa dikatakan tidak ada. Karena standarnya tinggi di sana. Kalau tidak bisa berdiri. Kalau tidak terakreditasi, dia tidak layak. Tidak bisa melayani masyarakat. Nah, kalau di kita kan belum, Bapak dan Ibu, yang penting berdiri saja dulu. Ya. Gurunya baru 1 atau 2 saja sudah cukup gitu. Belum sesuai standar lagi. Nah, itu permasalahan rendahnya kualitas PAUD kita, Bapak dan Ibu. Ketiga, partisipasi PAUD walaupun sudah meningkat tapi masih di bawah 50%. Dan ini menjadi tantangan tersendiri. Ya, saya belum update yang terakhir ini partisipasi PAUD kita apakah sudah naik ya? Apakah sudah di atas 50%? Tapi saya sanksi apalagi di era pandemi ini partisipasi untuk masuk ke dalam pendidikan anak usia dini ini mungkin turun lagi gitu, Bapak Ibu. Nah, tapi yang positifnya Bapak dan Ibu, teman-teman, kalau kita lihat peran pendidikan anak usia dini, setidaknya kita bisa melihat ada 8 perannya. Ya, terutama peran kita Bapak dan Ibu untuk menyiapkan anak-anak itu masuk ke sekolah dasar. Ya, kesiapan untuk masuki pendidikan lebih lanjut. Saya tidak akan baca satu-satu, tapi poin pentingnya di sini adalah bagaimana pendidikan anak usia dini berperan meningkatkan mutu pendidikan. Kalau pendidikan dasarnya, pendidikan awalnya ini bagus, berkualitas, maka ini akan mendorong kemajuan di tingkat yang lebih lanjut, dan akhirnya kepada poin 8 ini akan meningkatkan indeks pembangunan manusia kita. IPM kita akan tinggi. Gitu. Teman-teman. Itu pentingnya peran pendidikan anak usia dini itu. Nah, sekarang kita lihat dulu realita guru-guru kita. Nah, untuk di TK yang sudah S1 20%, ya, di taman kanak-kanak sudah mencapai 20%, khususnya yang sudah sesuai. Kalau di PAUD non formal ini rata-rata SMA, kalaupun ada yang S1 masih rendah persentasenya, dan bisa jadi belum sesuai, belum S1 PAUD atau belum S1 psikologi gitu. Itu realita. Lalu kesejahteraan kita rendah. Mirisnya pendapatan guru PAUD kita itu bisa dikatakan lebih rendah dari pembantu rumah tangga. Ya, walaupun kita tidak bisa menyamakan profesi pembantu rumah tangga dengan guru PAUD kita. Tapi masih bisa dikatakan kita masih rendah. Gitu
gitu ya teman-teman. Sehingga ada terpikir sebenarnya kalau teman-teman itu sudah kompeten, sudah melewati uji kompetensi, maka harusnya sudah ada standar gaji. Misalnya kalau dipekerjakan seseorang yang sudah kompeten, maka dia minimal 2 juta misalnya. Tapi kembali pertanyaannya, sudah sanggup nggak pendidikan anak usia dini PAUD itu? Kalau tidak di-backup oleh pemerintah. Kalau PAUD yang sudah besar, itu tidak menjadi masalah. Lalu realitas guru PAUD selanjutnya adalah, Bapak dan Ibu, guru-guru kita kurang mendapat dukungan dari pengelola PAUD atau penyelenggara PAUD. Mohon maaf ya, yang teman-teman yang di sini ada sebagai kepala sekolah, ketua pengelola, ini kita sadari, kita lihat, kita pantau, dan survei membuktikan bahwasanya pengelola masih kurang memberi dukungan kepada guru-guru kita. Banyak pengelola bahkan tidak paham PAUD. Apalagi PAUD-PAUD yang ada dibina oleh desa. Gitu. Kepala desanya langsung jadi pengelola. Nah, ini menjadi masalah tersendiri, teman-teman. Lalu kita mau melihat, Bapak dan Ibu, teman-teman, PAUD itu sebagai investasi pengembangan sumber daya manusia. Ya, pemerintah sudah menyadari PAUD itu sebagai investasi SDM. Karena itu sekarang ini program untuk PAUD itu banyak sekali, Bapak dan Ibu, teman-teman. Termasuk Gerakan Nasional PAUD Bermutu. Termasuk yang namanya wajib PAUD, walaupun belum wajib ya, sudah mengarah kepada wajib PAUD, yaitu 1 tahun pra SD. Itu sudah mulai gencar dilaksanakan. Dan kalau kita melihat program pembangunan PAUD tahun 2011 sampai 2045, itu bagaimana diharapkan anak-anak kita ini memiliki kualitas SDM yang sangat bagus. Ini sebagai kado 100 tahun Indonesia. Kalau kita lihat di sini, teman-teman, sudah diprogramkan, sudah direncanakan. Anak-anak kita ini memiliki SDM berdaya saing global di tahun 2035. Dan di 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, anak-anak kita itu adalah insan cerdas komprehensif. Jadi memiliki kecerdasan yang banyak, ya, multiple intelligence. Dan layanan sudah layanan paripurna, lengkap. Ya, bukan saja standar internasional, tapi sudah lengkap, gitu. Sudah paripurna, utuh. Nah, sekarang posisi kita di mana, Bapak dan Ibu? Sekarang tahun 2021, berarti antara ini 2015 sampai 2025. Berarti kita sekarang ini masih meletakkan fundamen SDM berkualitas menuju kepada SDM yang handal. Jadi masih banyak teman-teman yang harus kita persiapkan. Ya, bagaimana kita juga harus berkolaborasi untuk mewujudkan ini sampai ke tahun 2045. Maka kita masih hidup di sini. Bapak Ibu, teman-teman. Jadi Gerakan Nasional PAUD-nya sudah mengarah kepada pemantapan mutu dan standar mutu nasional. Ya. Jadi belum ke internasional, walaupun 1-2 PAUD sudah ada nasional plus. Ya kan begitu ya teman-teman. Beberapa TK di kota-kota besar misalnya dia sudah nasional plus. Sudah bekerja sama dengan lembaga-lembaga PAUD internasional. Itu dia Bapak dan Ibu. Jadi kita sudah on the track ini untuk pendidikan anak usia dini.
Sekarang bagaimana kita meningkatkannya dan berkolaborasi, Bapak dan Ibu. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk menciptakan SDM yang berkualitas itu, maka peran guru ini harus sebagai fasilitator. Jadi pembelajaran di PAUD kita, Ibu, Bapak Ibu, teman-teman, tidak hanya sebatas kita mengajar saja begitu. Guru itu tidak hanya sekedar mendidik, mengajar, selesai. Tapi kita sebagai fasilitator, kita memfasilitasi apa kebutuhan-kebutuhan anak, melengkapi kebutuhan kita, PAUD kita bagaimana bisa berkualitas. Apalagi memberi pijakan, scaffolder, sebagai pembelajar, learner, sebagai pengamat, observer, dan katalisator, pembaharu. Tidak puas dengan kondisi yang ada sekarang dan terus memperbarui, membuat inovasi agar PAUD-nya itu dapat berkualitas. Dan meletakkan anak usia dini itu memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai tentunya dengan prinsip-prinsip pembelajaran pendidikan anak usia dini. Nah, Bapak dan Ibu, teman-teman, BP PAUD Dikmas Sumatera Utara ini sudah melaksanakan BIMTEK untuk PAUD berkualitas menggunakan loose parts atau bahan lepasan. Ya. Kabupaten kota itu sudah dipilih 2 orang, sudah di BIMTEK, dan sekarang sedang melakukan implementasi di PAUD-nya masing-masing pelaksanaan loose part ini. Ya, menggunakan HOTS, Higher Order Thinking Skill, berpikir tingkat tinggi, dan sudah memilih juga beberapa lembaga, ada 2 orang itu diwajibkan untuk mengimbaskan kepada 14 satuan PAUD. Mudah-mudahan teman-teman yang di sini ada yang ikut ya, sebagai peserta BIMTEK dan sebagai peserta pengimbasan. Kalau tidak tahu, belum tahu, baru tahu sekarang, silakan dicari tahu di kabupatennya siapa yang ikut. Ya, jangan menunggu Bapak dan Ibu, teman-teman, cari tahu, belajar. Kalau tidak ikut juga satuan PAUD yang diimbaskan, belajar terus Bapak Ibu. Kejar, cari, dan jangan sampai ketinggalan. Itu harapan kami. Ketika guru bisa meletakkan bagaimana pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran yang teman-teman dapatkan ilmunya di dalam diklat berjenjang, dan anak usia dini itu sudah memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan. Nah, inilah cikal bakal SDM kita berkualitas, Bapak dan Ibu. Inilah peran kita. Nah, ini pasti kenal semua Bapak Presiden kita terkait pengembangan SDM dan revolusi mental. Apa dikatakan beliau? Kualitas sumber daya manusia ini hanya dapat diperbaiki dengan mengubah mental budaya kerja. Bapak dan Ibu, kita lama dijajah, mental kita mental budak dalam tanda petik, ya. Kalau disuruh kerja baru kerja, kalau disuruh belajar baru belajar, itu harus berubah Bapak dan Ibu. Jadi sebenarnya bangsa Indonesia punya karakter original menurut Pak Jokowi ini. Santun, berbudi pekerti, ramah, dan bergotong royong. Ya, itu harus menjadi modal kita untuk memiliki mental budaya kerja. Ya, makanya hashtagnya Pak Jokowi kerja, kerja, dan kerja. Gitu. Itu salah satu cara atau kiat untuk meningkatkan kualitas SDM. Nah, sekarang coba Bapak dan Ibu, teman-teman, kita
masing-masing secara pribadi. Kalau kita mau membuat PAUD kita berkualitas, kalau kita mau membuat SDM berkualitas, maka kita harus lebih dahulu berkualitas tentunya Bapak dan Ibu. Setuju ya? Nah, maka indikatornya untuk SDM berkualitas ini G2. The G2. Ada 5. 1, dedikasi. Kedua, jujur. Ketiga, inovatif. Keempat, tekun. Kelima, ulet. Ya, Bapak dan Ibu sudah punya kelima-lima ini? Atau punya berapa? Ya. Coba dibuat di kolom chatnya, ada berapa yang sudah teman-teman miliki di sini? Coba tanya kepada diri sendiri, sudahkah berdedikasi? Apa itu dedikasi? Teman-teman. Berdedikasi artinya apa yang dipercayakan kepada kita, kita tanggung jawabi. Kita lakukan dengan sebaik-baiknya, itu berdedikasi. Jadi sebagai guru PAUD, ya mengajar sebaik-baiknya. Mempertanggungjawabkan apa yang sudah dipercayakan kepada kita anak-anak PAUD itu. Sudahkah jujur? Sudahkah kita inovatif? Inovatif di sini berarti kita mencari selalu ya bagaimana cara yang terbaik, yang benar sesuai dengan prinsip belajar di PAUD itu. Bagaimana supaya anak itu aman dan nyaman belajarnya dan tertantang untuk mau belajar dan belajar terus. Tentunya melalui pendekatan bermain, tekun dan ulet. Silakan coba ditulis di kolom chatnya, teman-teman. Sudah punya berapa? 1, 2, 3, 4, atau sudah punya 5-5-nya? Ini indikator SDM berkualitas. Silakan dibuat di kolom chatnya, Bapak dan Ibu. Belum ada. Mudah-mudahan kelima hal itu kami sudah berusaha laksanakan. Masih mudah-mudahan ya Bu, belum yakin ya. Ibu Mesti, terima kasih Bu Mesti. Sekarang pertanyaannya yang sudah punya berapa? 3 Pak. Ibu Tiasa Nahara, bagus. Ada yang sudah 4. Apalagi? 3. Masih 3 Pak. Iya. Kalau Pak Pane ditanya udah berapa Pak Pane? Nah, jangan Pak Pane nanya aja ya. Saya berani katakan saya sudah masuk ke 5-5 ini. Bapak dan Ibu. Dan kita harus yakin itu. Ya. Kita harus berdedikasi, kita jujur, kita inovatif, kita tekun dan ulet. Masalah presentasinya ya itu masalah lain. Tapi kita sudah memiliki ini. Mudah-mudahan teman-teman yang dari 3 bisa menjadi 4, yang 4 jadi 5 ya. Supaya harapan kita untuk menciptakan SDM berkualitas di PAUD kita itu terwujud. Karena saya tidak yakin kalau guru-gurunya tidak berkualitas akan bisa menciptakan anak-anak PAUD yang berkualitas. Jadi kita dulu, ya. Nah, tapi saya yakin yang ikut sekarang ini nggak dibayar, mengeluarkan uang sendiri, membeli pulsa, ikut materi ini. Nah, ini sudah menjadi indikator saya, Bapak dan Ibu, mau belajar terus. Termasuk bagian dari dedikasi itu. Ya, salah satunya supaya berkualitas. Yang hadir pada saat ini tentunya orang-orang yang mau menjadi menjadi guru yang berkualitas. Ya, Bapak dan Ibu ya, setuju ya. Nah, kebetulan saya pernah belajar di Australia tentang bagaimana Early Childhood Education (ECE) di sana. Ya, kita belajar sedikit Bapak dan Ibu di Australia. Tadi makanya saya berani katakan, ya, saya nggak asal omong ya, nggak omong doang, karena saya sudah melihat langsung bagaimana PAUD yang ada di Australia. Saya pernah ke Brisbane, ya, dan ada satu lagi saya lupa tempat yang pernah saya kunjungi.
di salah satu negara bagian Australia. Oh ya, di Melbourne, Bapak dan Ibu. Jadi bagaimana memberikan efek positif dalam pengembangan pendidikan anak usia dini yang dilaksanakan di Australia, mereka itu setting out quality goals and regulation. Jadi men-setting tujuan dan regulasi yang berkualitas. Nah, ini poin penting pertama Bapak dan Ibu. Ketika kita mau buat PAUD kita berkualitas, maka kita duduk bersama, guru, kepala sekolah, bersepakat bagaimana supaya kita semua berkualitas, bagaimana layanan kita berkualitas, bagaimana anak-anak PAUD kita ini bisa berkualitas. Itu disepakati dulu. Lalu, designing and implementing curriculum and standard. Ini juga kita sudah buatkan, ada kurikulum 2013, dalam penerapan kurikulum, dan standarnya. Kita juga sudah punya standar-standar. Ya. Melalui standar isi, standar proses, sampai standar pembiayaan. Ya. Lalu, meningkatkan kualifikasi, pelatihan-pelatihan, dan kondisi yang ada di PAUD itu, improving qualification, training, and working condition. Jadi kondisi PAUD berkualitas itu bagaimana meningkatkannya di PAUD itu, maka PAUD kita itu harus ramah anak. Maka PAUD kita itu harus menjadi PAUD holistik integratif. Nah, ini banyak pekerjaan yang harus kita lakukan Bapak dan Ibu. Tidak harus mahal, tidak harus mewah. Memanfaatkan bahan-bahan lepasan, LUSPAT tadi. Ya. Bagaimana melibatkan orang tua dan komunitas. Kita juga ada pelibatan orang tua di PAUD. Sampai kepada pengumpulan data, melakukan riset, monitoring. Nah, ini kelemahan kita di Indonesia, Bapak dan Ibu, penelitian perguruan tinggi ini jarang sekali dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas PAUD. Penelitian-penelitian yang ada di Indonesia ini banyak nanti penelitiannya berbasiskan perpustakaan. Gitu. Belum aplikatif. Nah, ini permasalahan kita. Dan bagaimana cara negara Australia membuat layanan PAUD itu berkualitas, ini caranya. Dan kita sebenarnya sudah pada posisi ini, tapi belum maksimal, teman-teman. Ya. Sehingga Bapak dan Ibu, teman-teman, PAUD kita yang kita laksanakan jangan lagi kaku lah ya. Jangan lagi PAUD kita itu hanya berbasiskan pakaian seragam. Boleh pakaian seragam, tapi itu bukan keharusan. Guru-gurunya juga harus tampil luwes, energik. Jangan kalau tidak pakaian guru, tidak jadi guru gitu. Jangan kalau tidak pakaian sekolah, tidak sekolah. Gitu ya. Nah, ini dia Bapak dan Ibu. Lalu ada miskonsepsi tentang PAUD berkualitas itu. Kesalahan berpikir, kesalahan konsep. Ya, apa saja kesalahan-kesalahan konsep itu tentang PAUD berkualitas? Katanya, kalau PAUD berkualitas itu memiliki bangunan yang besar, beragam alat main, misalnya pabrikan, serta memakai seragam sekolah. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ini konsep yang tidak pas. Ya. Bangunan besar boleh, tapi bangunan yang tidak besar kalau memang sesuai, aman, nyaman, dan anak tidak berdesakan di dalamnya, diatur sedemikian rupa, itu bisa menjadi PAUD yang berkualitas, teman-teman. Itu yang poin pertama. Kedua, yang salah konsep, kalau PAUD berkualitas itu mengajarkan baca tulis hitung dengan di drill. Jadi kalau anak-anak di PAUD itu sudah cepat bisa baca tulis hitung,
itu sudah berkualitas? Belum tentu. Kalau prosesnya tidak benar, kalau prosesnya tidak sesuai dengan prinsip pembelajaran anak usia dini, itu tidak dikatakan PAUD berkualitas. Itu yang salah. Calistung boleh saja, tapi harus dengan konsep belajar melalui bermain. Ya, kita mau letakkan fondasi anak supaya bisa baca, tulis dan hitung, tetapi bukan di drill. Tapi dengan kegiatan belajar yang menyenangkan. Belajar melalui bermain. Yang ketiga, yang salah konsep, PAUD berkualitas melakukan kegiatan bermain tanpa perencanaan dan pendampingan. Nah, ini juga tidak benar, Bapak dan Ibu. Ya. Jadi dibiarkan saja, mana bisa anak berkualitas. Butuh ada perencanaan, tapi perencanaannya tidak kaku. Perencanaannya sesuai untuk usia dan perkembangan anak. Lalu PAUD berkualitas sebagai jenis satuan PAUD HI. Ya. Ini juga tidak sepenuhnya benar, walaupun di dalam PAUD berkualitas itu perlu ada PAUD holistik integratif. Tapi bukan itu satu-satunya, teman-teman. Nah, inilah miskonsepsi, teman-teman. Jadi sebenarnya PAUD berkualitas itu apa? Untuk menciptakan SDM berkualitas. Yaitu satuan PAUD yang memiliki lingkungan belajar yang aman-nyaman, yang saya katakan tadi. Aman dan nyaman. Dan mampu memfasilitasi anak agar berkembang dengan utuh. Ya. Jadi PAUD berkualitas itu tidak hanya ditentukan dari kualitas layanannya, sarana prasarananya, tapi memastikan lingkungan belajar itu kondusif, aman, anak bisa merasa senang, bahagia di PAUD kita itu. Jangan sebaliknya anak-anak itu tersiksa. Pak Chandro, halo Pak Chandro, masih ada waktu? Masuk, Pak. Masih ada ya? Masih, Pak. Oke, ya. Oke. Nah, ada 4 elemen PAUD berkualitas. Tentunya teman-teman kan mau ya supaya PAUD-nya itu berkualitas. Nah, ini yang terakhir, Bapak dan Ibu. Karena untuk menciptakan SDM berkualitas, tadi guru-gurunya, ketenagaannya harus berkualitas. Programnya juga berkualitas. Maka akan muncul SDM-nya berkualitas sejak usia dini. Dan kalau ini terus ditingkatkan di tingkat pendidikan selanjutnya, inilah yang akan menjadi orang-orang hebat. Bisa menjadi nanti Habibie yang baru. Bisa menjadi Pak Jokowi yang baru. Ya, kita harapkan. Nah, apa saja elemen PAUD berkualitas Bapak dan Ibu? Pertama, kualitas layanan proses pembelajarannya. Nah, kualitas proses pembelajarannya ini harus betul-betul menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini yang benar, yang terkini, yang membuat anak-anak itu tertantang untuk terus belajar, terus menggali dalam melalui kegiatan proses bermain. Lalu ada kualitas layanan pengelolaan satuan PAUD. Bagaimana kita bermitra dengan orang tua. Bagaimana kita memanfaatkan mitra-mitra kita yang lain untuk boleh mendukung PAUD kita agar berkualitas. Lalu memantau pemenuhan layanan esensial PAUD. Kesehatan, gizi, perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan di dalamnya ada. Termasuk kepemimpinan, pengelolaan sumber daya itu. Perbaikan pembelajaran yang terus-menerus, keamanan dan keselamatan anak, serta inklusivitas layanan pendidikan anak PAUD itu. Ya, PAUD inklusif. PAUD yang bisa untuk semua anak. Anak usia dini tentunya, termasuk juga anak yang berkebutuhan khusus. Kita sanggup, mampu melayani semua anak Indonesia sehingga dapat tumbuh dan berkembang. Ini ada foto-foto kegiatan bagaimana kegiatan bermain, tidak harus mahal, tidak harus mewah. Lihat Bapak dan Ibu, yang penting anak bisa terlibat dengan baik, karena bermain itu adalah belajar
melalui bermain. Ya, ini foto-foto saja saya tampilkan ya. Oke. Asiknya kegiatan-kegiatan itu kalau dilakukan dengan belajarnya melalui bermain, bukan belajar di drill atau akademik. Ini penerapan PHBS, teman-teman. Senantiasa harus dibudayakan, apalagi di era pandemi sekarang ini. Pembiasaan cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Apalagi kita sudah mau melaksanakan pertemuan tatap muka terbatas ya, Bapak dan Ibu, dan selalu bekerja sama dengan pihak puskesmas kesehatan. Ini. Ya, intinya sebagai penutup Pak Chandro, teman-teman, guru PAUD memegang peranan penting dalam menciptakan generasi penerus yang berkualitas. Guru PAUD yang berkualitas dengan indikator itu tadi, berdedikasi dan seterusnya, ini pasti akan dapat menciptakan SDM yang berkualitas dan akan membuat anak-anak Indonesia itu dapat bersaing tidak hanya di tingkat nasional tapi juga di tingkat internasional. Selamat untuk meningkatkan diri Bapak dan Ibu sebagai guru PAUD yang berkualitas agar kita bisa menciptakan anak usia dini yang berkualitas tentunya. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.